Shalom Bapak Ibu semua jemaat-jemaat Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih boleh jumpa kembali di dalam doa fajar. Pada pagi hari ini bersyukur menyembah Tuhan pagi hari ini untuk semua anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan boleh kerjakan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Mari kita datang pagi hari ini kepada Tuhan, menyatakan sebuah ungkapan syukur kita kepada Dia. Sungguh Dia Tuhan Allah yang setia dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Dialah Tuhan yang menjadi alasan kita ada sampai pagi hari ini. Dia memberikan kita kekuatan, kesehatan. Mari Bapak Ibu semua jemaat-jemaat Tuhan, semua umat-umat Tuhan yang ada dalam doa fajar pagi hari ini, kita membuka hati kita menyembah Tuhan. Bapak kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, buat hari yang Kau beri dalam kehidupan kami, buat kekuatan kesehatan yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk keajaiban-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami Bapa, kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Yesus, haleluya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan sampai aku. Yesus pegang erat tanganku, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku Tuhan, kasih-Mu mengubah
selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan,
yang memberi damai. Firman-Mu yang memberi kuat. Firman-Mu peganganku, firman-Mu yang menerangi. Firman-Mu yang menerangi. Firman-Mu yang memberi damai. Firman-Mu yang memberi kuat. Firman-Mu peganganku, takkan pernah Kau membiarkanku, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kau bersabda, Kau menyertaiku dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Takkan pernah Kau membiarkanku, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kau bersabda, Kau menyertaiku dulu, sekarang, dan sampai takkan pernah, takkan pernah. Kami percaya firman ini terjadi atas hidup kami. Ya Lord, Kau meninggalkanku. Kau bersabda, Kau menyertaiku dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Saat pagi ini, izinkan kami memiliki hati seorang murid. Kami rindu diajar, kami rindu dituntun. Firman-Mu kompas kehidupan kami. Tanpa firman-Mu kami akan tersesat. Tanpa firman-Mu bahkan kami akan jatuh. Tapi dengan firman-Mu kami akan tetap berdiri tegap, sekalipun di tengah badai, sekalipun diterpa angin topan, badai menderu. Tapi kami tidak akan pernah goyah, karena kami punya firman, sumber kekuatan kami. Bukankah firman-Mu berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman ini adalah pribadi Tuhan sendiri. Waktu kami membuka hati dan menerima firman, kami sedang menerima Tuhan bertata atas hidup kami, berbicara kepada kami pagi ini. Kami rindu dituntun hari ini lewat firman-Mu. Di dalam doa fajar ini kami memiliki kekuatan baru di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Elohim. Baik Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita akan memasuki pelajaran kita Open Doors bagian yang ke-8. Dan saya beri judul bagian yang ke-8 Open Doors ini, suffering atau penderitaan atau kesengsaraan. Mari katakan bersama saya, sudah tiba waktunya. Follow me. Katakan bersama saya yang ada di rumah, katakan bersama saya, sudah tiba waktunya. Di mana Tuhan membuka pintu-pintu bagiku. Pintu kesempatan, pintu mujizat, pintu berkat, pintu kemenangan,
Yesus. Saudara, saya rindu ketika kita mengungkapkan, kita sedang menyampaikan pernyataan iman kita. Jadi ketika saudara menyampaikan dengan penuh gairah, maka itu akan terjadi atas hidup kita, sebab kita mengimani apa yang kita katakan, saudara. Sekali lagi, Paulus katakan bersama saya, sudah tiba waktunya, di mana Tuhan membuka pintu bagiku, pintu kesempatan, pintu mujizat, pintu berkat, pintu kemenangan dalam hidupku. Terjadilah di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Baik, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya bagaimana supaya pintu surga terbuka, the gate of heaven. Bagaimana supaya searahnya surga, pintu gerbang surga itu terbuka dan Tuhan menjawab doa kita. Kita sedang ada dalam sebuah perjalanan rohani, bagian yang ke-8. Mari kita buka bersama dalam kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 22 dan ayatnya yang ke-23. Kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 22 dan 23. Saya berdoa saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah tetap ada pada halaman yang sama, semua memegang Alkitabnya dan mengikuti teaching pada pagi hari ini. Kitab Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 22 dan 23. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya akan baca dan saudara-saudara perhatikan pembacaan ini, sebab saya mempersiapkan firman ini dan saya berdoa ini akan menuntun kita dan menjadi kompas di dalam kehidupan kita. Kepala penjara Filipi ayat 22. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan menderah mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini pelajaran yang menarik, tetapi saya akan menyampaikan dengan agak cepat, tetapi saya berdoa supaya sekalipun saya berlari dengan agak cepat, tapi kita tidak akan mengurangi makna dan pesan Tuhan kepada kita, saudara-saudara. Pintu terbuka, open heaven, pintu surga terbuka ketika kita mengalami penderitaan karena Kristus. Jadi saudara-saudara perhatikan, ini cerita, kisah ini adalah kisah ketika Rasul Paulus dan Silas sedang ada di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Mereka sedang ada di kota Filipi. Dan ketika dalam pelayanan, Alkitab menjelaskan pada satu kali ketika mereka pergi ke berbagai tempat, ada seorang perempuan petenung yang selalu mengganggu mereka. Dan pada akhirnya Rasul Paulus mengusir setan yang menguasai petenung itu. Dan saudara-saudara, dampak daripada tindakan Rasul Paulus yang menyembuhkan perempuan yang dipenuhi dengan roh petenung itu, saudara, maka justru mereka kemudian dianiaya. Rasul Paulus dianiaya, digiring ke tengah kota, disidang, dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Dan ini menarik, saudara, ketika Rasul Paulus dan Silas mereka ada dalam penjara, Alkitab berkata bahwa mereka memuji-muji Tuhan. Dan ketika mereka ada dalam penjara paling tengah dan mereka memuji-muji Tuhan, Alkitab berkata pintu-pintu penjara dibuka. Nah, saudara, ikuti saya, katakan bersama saya, penderitaan karena dosa akan melahirkan pertobatan. Tetapi penderitaan karena Kristus akan melahirkan pintu terbuka. Yes. Nah, saudara perhatikan, kalau kita melihat sorga terbuka, kalau kita rindu sorga terbuka, maka saudara-saudara dan saya, kita harus rela ada pada bagian ini. Rasul Paulus dan Silas, mereka melihat tiba-tiba pintu penjara terbuka. Alkitab berkata bahwa mereka dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara, tapi tangan Tuhan menolong mereka. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun penderitaan itu tidak enak,
Jadi poinnya perhatikan ya, poinnya bagian salah satu yang dapat membuka pintu sorga terbuka, dapat membuat searahnya sorga, open heaven, sorga, pintu sorga terbuka adalah penderitaan atau suffering atau kesengsaraan. Jadi saudara perhatikan, ketika Silas dan Paulus dan Silas ada dalam penjara, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Jadi saya menemukan penderitaan adalah salah satu bagian atau salah satu kunci untuk pintu terbuka bagi kita. Sekalipun penderitaan itu tidak enak, tapi kalau hal itu terjadi atas izin Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang besar dan dahsyat atas kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara tidak usah tanya kenapa masalah ini datang dalam hidup saya. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami penderitaan yang begitu berat dan dahsyat seperti Paulus dan Silas dalam penjara. Saya mau beritahu saudara-saudara bahwa jangan putus asa ketika penderitaan itu datang dalam hidup kita. Sebab setiap kejadian yang datang dalam hidup kita, percayalah Tuhan punya rencana di balik semua penderitaan dan persoalan yang datang di dalam hidup kita. Percaya bahwa semua penderitaan yang terjadi dalam hidup kita, semua dalam pengetahuan Tuhan dan semua dalam kontrol Tuhan. Tidak ada penderitaan, tidak ada kesengsaraan, tidak ada pergumulan, tidak ada masalah yang terjadi begitu saja. Semua terjadi di dalam pengetahuan Tuhan. Tidak ada yang terjadi kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, saudara-saudara. Kalau penderitaan terjadi dalam hidup kita karena dilakukan oleh orang lain, ikuti saya, semua ikuti saya. Kalau penderitaan terjadi karena dilakukan oleh orang lain, saya berdoa saudara-saudara, saudara akan paham kebenaran ini. Jangan sakit hati dengan orang tersebut, karena semua yang terjadi itu atas izin Tuhan. Bahkan ketika saya berdoa dan merenungkan firman ini, Tuhan berbicara kuat di dalam hati saya bahwa kalau orang lain menyakiti hati kita, membuat kita sengsara, membuat kita menderita, itu artinya Tuhan sedang memakai mereka untuk Tuhan menyatakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kalau melihat perjalanan bangsa Israel, bangsa umat pilihan Tuhan, tapi Tuhan menggunakan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya untuk menjadi tangan Tuhan untuk mencambuk bangsa Israel. Ada bangsa Kasdim, ada bangsa Aram, dan berbagai bangsa yang lain, bangsa Filistin, dan berbagai bangsa yang lain dipakai Tuhan sebagai rotan untuk mencambuk bangsa Israel agar supaya bangsa Israel kembali ke dalam rencana Tuhan. Jadi saudara-saudara perhatikan, kita tidak boleh kemudian sakit hati, dendam, kemudian kepahitan kepada orang lain yang menyakiti kita, yang membuat kita menderita. Sebab kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, tidak akan pernah terjadi, saudara-saudara. Sebab semua yang terjadi tidak ada yang di luar kendali Tuhan. Tidak ada persoalan, masalah, sakit, penyakit, dan pergumulan dan penderitaan yang terjadi di luar sepengetahuan Tuhan. Ya, semua Tuhan yang mengizinkan. Karena itu kalau ada di antara saudara yang menderita dalam tanda kutip, saudara mengalami kesengsaraan dalam tanda kutip akibat perbuatan orang lain, maka lepaskanlah pengampunan. Sebab kita tahu bahwa Tuhan sedang mengendalikan segala sesuatu agar supaya rencananya terjadi dalam hidup kita. Bukankah kita berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Yang percaya katakan amin. Jadi semua itu dalam kendali Tuhan. Karena itu ayo lepaskan pengampunan kepada orang-orang di sekitar kita. Bersyukurlah dengan semua yang terjadi, karena kalau saudara dan saya kita memiliki respon yang benar, maka Tuhan pasti membuka pintu sorga bagi kita, seperti yang terjadi pada Paulus dan Silas. Jadi semua tergantung kepada respon kita. Pada waktu kita menghadapi penderitaan, suffering, atau kesengsaraan dalam hidup kita, maka saudara dan saya kita harus datang dengan sebuah respon yang benar. Sebab respon itu menentukan, saudara. Katakan bersama saya, kalau saya memiliki respon yang benar, setiap kali ada penderitaan, maka saya percaya pintu sorga pasti terbuka bagiku. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara, ini penting ya, ini penting. Katakan bersama saya, ini penting. Kisah Rasul pasal 16 ayat 26, kalau kita berkata ketika di tengah-tengah
penderitaan karena Kristus. Mereka memuji-muji Tuhan. Rasul Paulus dan Silas, tangannya dirantai, kakinya dibelenggu, kakinya dipasung, dan kemudian pintu penjara tertutup dan dikawal dengan penjaga-penjaga yang sangat amat ketat. Alkitab berkata mereka dijaga dengan sungguh-sungguh. Kata Alkitab, itu berarti bukan main-main penjaganya, sungguh-sungguh. Tapi Alkitab berkata ketika mereka dalam keadaan yang menderita, dalam tanda kutip, bukan karena kesalahan mereka, justru mereka sedang ada dalam saat dimana mereka sedang membawa kabar keselamatan, mereka sedang membawa misi kerajaan sorga. Tapi Alkitab berkata dalam keadaan begitu tidak ada keluhan, tidak ada kepahitan, mereka tidak menyalahkan orang lain, mereka kemudian membenci kepada orang-orang yang menangkap mereka. Tapi Alkitab berkata di dalam penjara mereka menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Barangkali mereka nyanyi, ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus. Sekalipun mereka dalam penderitaan, saudara, justru mereka sedang ada di dalam waktu-waktu dan saat-saat yang sebenarnya perlu dapat pembelaan Tuhan, karena mereka sedang membawa kabar kerajaan Allah. Tapi justru mereka mengalami penderitaan. Tapi sebuah kebenaran yang mesik adalah bahwa ketika mereka dalam penjara, mereka tidak kepahitan, mereka tidak dendam, mereka tidak menyalahkan orang lain, mereka bahkan tidak menyalahkan Tuhan. Loh kok kita udah melayani Tuhan, tapi kenapa kita menderita? Loh kok kita udah ke gereja, tapi kenapa kita menderita? Loh kok kita sudah berdoa, kita udah membaca firman, tapi kenapa kita diizinkan mengalami penderitaan? Kadang-kala pertanyaan itu muncul. Tapi Rasul Paulus dan Silas, reaksi mereka, respon mereka itu menggambarkan sebuah kondisi hati dan pikiran yang berbeda, saudara. Mereka tidak menyalahkan Tuhan, mereka tidak menyalahkan orang lain, tapi Alkitab berkata mereka memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Yang punya tangan pasti tepuk tangan. Sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus berserah dalam kita melayani Tuhan. Kesukaanku hanya Yesus sajalah, kesukaanku Dia selamatkan jiwaku, kesukaanku Dia ampuni dosaku, kesukaan dari Tuhan kekuatanku, kesukaanku hanya Yesus sajalah, kesukaanku Dia selamatkan jiwaku, kesukaanku Dia ampuni dosaku, kesukaan dari Tuhan kekuatanku. Alkitab menjelaskan kepada kita dalam penderitaan, dalam suffering, dalam kesengsaraan, Rasul Paulus dan Silas mereka tidak mengeluh, tapi mereka menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata tiba-tiba rantai yang membelenggu tangan mereka, pasungan yang mengikat yang membelenggu kaki mereka, dan pintu-pintu penjara dibuka oleh Tuhan. Saudara, apapun yang membelenggu dan mengikat saudara, yang memasuk saudara, kita punya respon harus sama dengan Rasul Paulus dan Silas. Tidak boleh ada kepahitan, tidak boleh ada dendam di antara kita. Percayalah bahwa ada penderitaan, di sana ada Tuhan yang siap menolong kita. Kalau ada masalah, kalau ada trouble dalam hidup kita, kalau ada penderitaan, kalau ada suffering yang datang menimpa hidup kita, percayalah semua dalam kendali dan kontrol Tuhan. Dan kalau itu terjadi, Allah ada di sana dan siap membuka pintu surga bagi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Jadi datanglah dengan hati, dengan memiliki hati yang merespon setiap penderitaan dan persoalan yang berbeda. Ketika orang lain
yang tidak memiliki Yesus, ketika ada penderitaan mereka mengeluh, mereka menangis, mereka mengasihani diri sendiri, bahkan mereka menyalahkan orang lain yang tidak mau menolong. Hei, dengar, itu respon yang justru memperlambat proses Tuhan di dalam hidup kita. Kalau saudara merespon dengan cara yang salah, maka itu akan memperlambat proses pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, ingat saudara-saudara, ketika kita mengalami penderitaan, jangan mengeluh. Naikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, dan percayalah pintu sorga terbuka. Amen. Yang percaya katakan amin. Bukan kalau kita berkata Allah bertakhta di atas pujian. Yes. Orang percaya. Contoh yang lain saudara, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 12. Tadi kita melihat Rasul Paulus dan Silas. Mari kita melihat hamba Tuhan yang lain, anak Tuhan yang lain dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 4 sampai 7. Petrus dimasukkan ke dalam penjara, dan Alkitab berkata ketika ada dalam penjara ada bagian yang lain. Tadi Paulus dan Silas mereka memuji Tuhan dengan respon yang berbeda. Tapi ketika Petrus dalam penjara, Alkitab berkata dalam ayat 5 Kisah Rasul pasal 12, jemaat dengan bertekun dalam doa, maka malaikat Tuhan datang membuka belenggu dan rantai yang mengikat Rasul Petrus, dan kemudian pintu penjara dapat terbuka, kemudian Petrus dapat keluar dari penjara. Saudara perhatikan, Alkitab menjelaskan dengan jelas bahwa ketika Petrus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, Herodes itu memerintahkan penjaga penjara itu diperketat saudara dengan 4 regu. Kalau saudara baca ya, ada 4 regu masing-masing dengan 4 prajurit. Ini penjagaan yang sangat ketat. Tetapi ayat 7 Alkitab berkata, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar, dan dalam ruangan itu kemudian malaikat menepuk Petrus dan membangunkannya. Maka Alkitab berkata, gugurlah rantai dari tangan Petrus. Tidak berhenti di situ saudara. Ayat 10 menarik saudara, perhatikan. Jadi ketika malaikat datang ada cahaya, dan kemudian malaikat menepuk bahu daripada Petrus, dan kemudian rantai-rantai itu lepas. Tidak hanya sampai di situ. Alkitab berkata kemudian malaikat itu menuntun Petrus keluar dari penjara, dan Alkitab berkata tiba-tiba pintu penjara itu terbuka. Pintu gerbang itu terbuka dengan sendirinya, sehingga Petrus bisa berjalan keluar dengan bebasnya saudara. Saya mau beritahu pada pagi ini, tidak usah takut sekalipun ada penjara, sekalipun ada masalah yang besar menghadang hidup kita di depan. Jangan takut, don't worry. Percayalah bahwa Tuhan sanggup membuka pintu-pintu bagi kita. Sekalipun pintu-pintu tertutup, tapi pintu kesempatan, pintu mujizat, pintu kemenangan Tuhan sedang desain dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mau pintu dari besi ke, mau pintu dari baja ke, mau pintu dari apapun, percayalah Tuhan sanggup membukanya bagi kita. Yang percaya katakan amin. Sebab tidak ada satu pintu kekuatan, pintu apapun yang dapat menahan kalau Tuhan sudah bertindak di dalam kehidupan kita saudara-saudara. Yang percaya katakan amin. Alkitab berkata pintu itu dengan sendirinya. Ini menarik saudara. Kalimat ini menarik. Ya, kalimat ini menarik. Alkitab berkata pintu itu terbuka dengan sendirinya. Artinya sebentar lagi pintu sorga akan terbuka dengan sendirinya bagi saudara dan saya. Ada pintu mujizat yang sebentar lagi akan terbuka dengan sendirinya dalam hidup kita. Dan kalau tiba-tiba saudara sadar ini, maka tiba-tiba hutangmu dapat dilunasi. Tiba-tiba dengan sendirinya engkau mengalami kesehatan. Tiba-tiba yang sakit disembuhkan. Tiba-tiba semua persoalanmu selesai. Tiba-tiba yang susah dapat jodoh. Tiba-tiba dengan sendirinya pintu-pintu yang selama ini tertutup akan terbuka bagi kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Contoh yang ketiga saudara, Stefanus. Yang pertama Paulus dan Silas di penjara, pintu terbuka. Kemudian Petrus di penjara, pintu rantai semua lepas. Apakah cukup? Mari kita melihat Stefanus saudara. Kitab Kisah Rasul pasal 7 ayat 55 sampai 56. Kita tidak akan baca karena waktu saudara ya. Kitab Kisah Rasul pasal 7 ayat 55 dan 56. Ketika
Stefanus didera dan mengalami penderitaan, Alkitab berkata ia melihat langit terbuka. Dan saudara perhatikan, dia melihat langit terbuka. Saya ingin membahas ayat ini, menarik saudara. Ayat 56, perhatikan. Ini kesaksian dari Stefanus ketika dia dipenjara dan ketika dia dibawa keluar kota dan kemudian dia dirajam dengan batu. Stefanus ini seorang yang luar biasa. Dia dirajam dengan batu, tetapi dia tidak dendam kepada orang yang merajam dia. Dia melepaskan pengampunan. Dia tidak benci kepada orang yang merajam dengan batu. Ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit. Nah, kata langit itu dalam bahasa Inggris itu menggunakan kata heaven. Dalam bahasa asli dia menggunakan kata Uranos. Artinya itu sorga, saudara-saudara. Ayat 56, Stefanus berkata, ini dalam penderitaan, sedang dia dirajam, sedang dia dilempar. Dia melihat, Alkitab berkata dia melihat langit terbuka, sorga terbuka, Uranos terbuka, heaven terbuka, dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Pertanyaannya, kenapa setiap kali ada penderitaan selalu ada mujizat? Why? Itu sebabnya saudara perhatikan, ini pesan saya saudara, pesan saya. Setiap kali ada penderitaan selalu ada mujizat. Setiap kali ada penderitaan selalu ada pintu surga terbuka. Selalu ada tangan Tuhan yang bekerja. Setiap kali orang lain mengalami penderitaan, selalu Tuhan melakukan pembelaannya. Karena itu pesan saya, jangan coba-coba buat orang lain menderita. Jangan buat orang lain menderita, sebab kalau orang lain menderita karena kita, saudara, maka dia akan mengalami pintu surga terbuka. Kita yang mengalami malapetaka. Tapi kalau orang lain yang membuat kita menderita, puji Tuhan. Kalau orang lain menderita, katakan puji Tuhan, katakan puji Tuhan. Bahkan saya sarankan kalau ada orang yang membenci kita, ajak dia makan pizza. Kalau orang lain sangat menderita, membuat kita menderita, ajak dia makan RW, makan babi rica, makan durian, ajak dia. Kenapa? Karena kita bersyukur orang lain yang membuat kita menderita. Kita yang menderita ini, kita akan melihat tangan Tuhan membela kita. Kita akan melihat Tuhan akan membuka pintu surganya bagi kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Percayalah kalau orang lain yang membuat saudara menderita, maka sebentar lagi mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Amen. Yang percaya katakan amin. Stefanus berkata, ketika aku dianiaya dan menderita, aku melihat pintu surga terbuka. Dalam bahasa Inggris itu menarik, saudara. Saya lihat bahasa Inggris, versi bahasa Inggris itu menarik. Kisah Rasul pasal 7 ayat 56. Ini bahasa Inggrisnya begini. And he said, look. Dan dia berkata, lihat, I see the heaven open. Jadi dia berkata, lihat, aku melihat pintu surga terbuka, and the Son of Man standing at God's right hand. Dan dia berkata begini, dan aku melihat pintu surga terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Stefanus melihat ini, kesaksian dari Stefanus ini terjadi bukan ketika dia dalam keadaan yang baik, bukan ketika dia dalam keadaan yang sedang lancar-lancar, tapi justru dalam keadaan menderita. Tapi saudara, saya mau highlight ya, saya mau highlight sebentar. Saya mau garis bawah sebentar, saudara. Jangan kemudian saya mau pause sebentar dan saya mengingatkan, jangan saudara berkata begini, wah, penderitaan adalah bagian dari cara Tuhan untuk membuka pintu surga bagi saya. Karena itu setelah doa fajar ini, saya akan cari masalah supaya saya menderita. Salah lagi, saudara. Ya, saudara menangkap kebenaran yang salah. Bukan karena kita mencari-cari penderitaan, bukan karena kita sedang mencari-cari suffering, bukan, saudara. Tetapi kalau ada penderitaan yang terjadi atas hidup kita atas seizin Tuhan, maka percayalah sebentar lagi pintu mujizat akan terbuka bagi kita. Sebentar lagi kita akan melihat seperti Stefanus yang melihat pintu surga terbuka dan dia melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Yang menjadi
Jadi persoalan adalah ketika orang membuat kita menderita, yang kita ingat bukan Tuhan, tapi yang kita ingat orang yang menyakiti kita. Betul apa betul? Ketika kita disakiti, ketika kita mengalami penderitaan karena orang lain, seharusnya yang benar, respon kita yang benar, kita ingat Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab kita percaya ini Tuhan izinkan orang itu menjadi tangan Tuhan untuk menggiring kita ke dalam rencananya. Karena itu kita ingat Tuhan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Jadi nggak boleh ingat orang yang menyakiti kita. Kalau kita ingat dia, percayalah nggak bisa tidur, saudara. Nggak bisa tidur. Tapi kalau saudara ingat Tuhan, saudara bersyukur karena Tuhan mengizinkan penderitaan yang terjadi, maka saudara akan tidur dengan begitu nyenyak. Saudara akan mimpi indah. Mungkin saudara akan mimpi saya, saudara. Oh enggak saudara. Ya, jangan semua pada mimpi saya, bahaya saudara. Jadi ketika ada penderitaan, ketika ada persoalan, ingat Tuhan. Saudara lihat Tuhan. Lihat Tuhan di tengah pergumulan, di tengah penderitaan. Matamu harus terbuka untuk melihat Tuhan, bahwa sesungguhnya ada Tuhan di sana, ada Tuhan di tengah penderitaan, ada Tuhan di tengah masalah kita. Katakan amin. Amin. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Ya penugar, ya penugar, ya kuatkan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ketika ada penderitaan, ketika ada persoalan, ingat Tuhan. Bahasa Jawa bilang, eleng me Gusti Yesus, eleng me Gusti Allah. Eleng-eleng manusia pakale mati. Eleng-eleng nindonyo biro lawase. Eleng-eleng nindonyo ora langgeng, nere Gusti langgeng selaminyo. Itu artinya iring Yesus langgeng selamanya. Amin. Jadi saudara perhatikan, ketika orang lain membuat saudara dan saya menderita, atau kita menderita akibat bukan perbuatan kita tapi perbuatan orang lain, ingatlah, ketika hal itu terjadi, percayalah semua dalam kendali Tuhan. So, ingat Tuhan, jangan ingat orang yang menyakiti kita. Ingat Tuhan, oh ternyata Tuhan memakai dia sebagai tangan Tuhan untuk membawa kita dalam rencananya. Sebab kalau kita merespon dengan cara
maka itu akan memperlambat pertolongan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Itu akan memperlambat. Itu seperti membuat kunci itu jadi susah untuk membuka pintu. Tapi kalau saudara dan saya merespon dengan cara yang berbeda, ketika ada penderitaan itu, ingat Tuhan, ingat Tuhan, ingat Tuhan, ingat Tuhan. Pikiran kita, hati kita, ada Yesus. Ingat Tuhan, ingat Tuhan, ingat Tuhan. Maka sebentar lagi pintu akan terbuka, pintu surga akan terbuka, open heaven akan terjadi di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ketika Tuhan mengizinkan penderitaan datang dalam hidup kita, jangan sakit hati. Sebab itu adalah cara Tuhan membawa kita mencapai rencananya. Contoh yang lain, saudara. Contoh yang lain yang terakhir, sebab waktu. Dalam kitab Daniel pasal 24 dan 25, kitab Daniel. Tadi kita ada di dalam perjanjian baru. Apakah di dalam perjanjian lama ada contohnya? Ada, terlalu banyak, saudara. Kalau saya mengupas semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab, tentu agaknya satu hari ini tidak akan cukup. Dalam kitab perjanjian lama, dalam kitab Daniel pasal 3:24, dikisahkan ketika Sadrak, Mesak dan Obed-Batlayar mengalami penderitaan. Saudara ya, ini Alkitab bilang, saudara ya. Coba baca nanti ya, kitab Daniel pasal 3:24 sampai 25. Ketika Sadrak, Mesak dan Obed-Batlayar mengalami penderitaan, dimasukkan ke dalam dapur api. Enggak. Oh, bukan Obed-Batlayar, Abednego, saudara ya. Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka mengalami penderitaan, dimasukkan ke dalam dapur api. Alkitab berkata surga terbuka dan Tuhan turun tangan ke dalam perapian mereka dan membuat mujizat bagi mereka. Saudara perhatikan, sampai raja pun, sampai semua pembesar pun, semua rakyat pada heran. 3 orang yang dimasukkan ke dalam dapur api, tambah dipanasin 7 kali, artinya itu panas. Itu sangat panas. Panas tenang. Sampai ini petugasnya dekat pintu terbakar, coy. Hangus, coy. Tapi Sadrak, Mesak dan Obed-Batlayar tadi, Abednego tadi, mereka, Alkitab berkata mereka berjalan di tengah-tengah api yang panas itu. Mereka berjalan dan Alkitab berkata pakaian mereka jangankan terbakar, bau api pun tidak. Ini yang namanya open heaven. Di tengah dapur api sekalipun ada pertolongan Tuhan. Di tengah penderitaan, di tengah-tengah api yang sangat kencang, yang dipanaskan 7 kali sekalipun, itu tidak bisa menghalangi tangan Tuhan menolong kita. Itu tidak bisa menghambat rencana Tuhan dalam hidup kita, asalkan kita merespon dengan cara yang berbeda. Sadrak, Mesak dan Abednego berkata, kami tidak akan menyembah patung Tuhanku. Kalau Allah kami mau menolong kami, Dia pasti menolong kami. Amen. Tapi kalau tidak pun, kami tidak akan pernah menyembah patung dari Nebukadnezar. Saudara-saudara, ini sebuah respon yang berbeda. Itu artinya mereka bilang begini, kau Tuhan jadi andalanku satu-satunya. Ternyata saudara-saudara, di dalam Alkitab ada begitu banyak kesaksian anak-anak Tuhan yang sukar, yang sulit, tapi mereka mengalami pintu surga, open heaven. Saatnya Tuhan terbuka dan tangan Tuhan menyelesaikan setiap persoalan mereka. Ingatlah ini saudara, bahwa Tuhan selalu bekerja di antara orang-orang yang menderita. Amen. I don't understand. Saya nggak ngerti, saya nggak paham, saudara. Ada di antara Bapak Ibu mungkin saat-saat ini untuk mendapatkan kuota internet untuk bisa mengikuti doa fajar ini saja agak susah. Tidak seperti sebelumnya, ekonomi masih sebelum datangnya COVID-19. Tetapi karena kerinduan untuk ada dalam hadirat Tuhan, engkau mengikuti doa fajar ini. Listen to me. Dan mungkin ekonomimu terjun payung, terjun bebas, nggak ada penghalang, push. Mungkin kondisimu lagi down, but I believe. Tetapi saya percaya, saudara, saya sangat percaya. Firman ini tidak ada firman yang dirilis dan itu percuma. Setiap firman yang dilepas dari sorga
itu pasti Tuhan sedang bertindak bagi kita. Amin. Kalau Tuhan membawa saya untuk membuka rahasia kebenaran ini artinya bahwa Tuhan sedang punya rencana bagimu yang sedang mendengarkan firman ini. Kalau saudara yang tidak mengikuti, saya tidak tahu. Tapi kalau saudara yang mendengarkan firman ini dan saudara merespon dengan cara yang seperti yang Tuhan mau, percayalah, sebentar lagi Tuhan akan bertindak menolong saudara dan saya. Kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan menimpa hidup kita? Kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan suffering itu terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anaknya? Ini pertanyaan yang sering kali muncul. Saya sudah berdoa, Pak. Saya sudah rajin baca SMA, Pak. SMA itu suka membaca Alkitab. Pak, saya sudah rajin, Pak. Sekalipun internet itu susah, saya usahakan untuk ikut doa fajar setiap pagi, ikut doa raya hari Jumat malam, ikut ibadah raya hari Minggu. Ini kotanya besar ini, Pak. Tapi saya berupaya, Pak. Tapi kenapa, Pak, masih saya menderita, Pak? Kenapa, Pak, dompet saya masih kosong, Pak? Kenapa, Pak, saya belum dapat jodoh, Pak? Kenapa, Pak? Kenapa saya selalu ditolak, Pak? Memang apakah saya punya karunia penolakan, Pak? Kenapa, Pak, saya belum bekerja, Pak? Kenapa, Pak? Kenapa saya mau menikah tapi nggak bisa karena dompet saya masih kosong, Pak? Saya mau kasih makan anak orang dengan uang dengan apa? Sebenarnya saya isi ganteng tapi nggak ada yang mau sama saya karena isi dompet saya masih kosong. Misalnya begitu. Ada pertanyaan. 1000 macam alasan, 1000 macam pertanyaan yang muncul di benak dan pikiran kita. Listen to me, dengarkan saya. Ini pesan yang saya dapat. Ini rema yang saya dapat. Rema artinya perkataan Tuhan, saudara, yang saya dapat. Kalau Tuhan mengizinkan saudara dan saya masuk dalam lembah kekelaman, percaya di sana ada gada dan tongkat Tuhan. Amin. Kalau Tuhan mengizinkan saudara dan saya ada dalam penderitaan, itu karena Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Nya. Bukankah Yesus berkata, ketika mendengar kabar bahwa Lazarus sakit keras dan hampir mati, dia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Amin. Jadi semua itu terjadi agar supaya kemuliaan Tuhan makin besar. Katakan bersama saya, penderitaan yang terjadi di dalam hidupku dengan tujuan agar supaya kemuliaan Tuhan semakin besar terjadi atas hidupku. Yang percaya katakan. Saya akan tutup dengan 1 Petrus pasal 4. Saudara catat saja 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. Kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 19. Mari saudara baca saja sebab sudah waktu dan kita akan mengakhiri doa fajar ini. 1 Petrus pasal 4 ayat 19 sampai 12, di sana diceritakan ketika kita dilayakan oleh karena penderitaan Kristus. Ketika Tuhan mengizinkan ada penderitaan terjadi, pergumulan terjadi, suffering terjadi, maka saudara percayalah, di sana Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya di dalam hidup kita. Apa itu kemuliaan? Kemuliaan itu dalam bahasa Ibrani doxa atau shekinah glory. Kemuliaan itu berbicara mengenai kehadiran Tuhan. Kemuliaan berbicara mengenai Allah hadir dan Allah pasti bertindak. Itu sebabnya setiap kali bangsa Israel memasuki sebuah peperangan, mereka tidak akan pernah pergi tanpa mereka disertai dengan tabut Allah. Tabut Allah berbicara mengenai penyertaan dan kehadiran Tuhan. Mari kita berdoa. Ini hari-hari yang sukar. Tapi mari kita belajar merespon setiap pergumulan, setiap suffering, setiap penderitaan, setiap kesengsaraan yang datang dalam hidup kita dengan cara yang berbeda. Paulus dan Silas, mereka memuji dan menyembah Tuhan. Petrus, dia tidak mengeluh. Ada doa-doa yang dinaikkan. Pujian penyembahan
membuka pintu surga. Doa membuka pintu surga. Sadrak, Mesak dan Abednego, bahkan Stefanus, dia tidak mengeluh, dia melepaskan pengampunan. Pintu surga terbuka. Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka berkomitmen untuk tetap menyembah kepada Tuhan. Pintu surga terbuka. Mari kita tundukkan kepala kita. Let's pray. Yesus, 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 ku panggil namamu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Panggil Yesus, 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 ku panggil namamu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang bersabda, Engkau yang bertanggung jawab atas sabda-Mu dan firman dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Hadirat-Mu kekuatanku. Hadirat-Mu kekuatanku. Di musim yang baru, berjalan dengan Tuhan, tak pernah ku ragu, menggenapi janji dan rencana-Mu. Yesus, 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 ku panggil namamu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam. Panggil Yesus, 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 ku panggil namamu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Mari tundukkan kepala. Hadirat-Mu kekuatanku, imanku teguh mendengar suara-Mu. Kemuliaan-Mu dalam dimensi yang baru, anugerah besar nyata dalam hidupku. Panggil Yesus, 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 ku panggil namamu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam. Panggil Yesus, 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 ku panggil namamu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Anugerah besar, anugerah besar
ada yang Tuhan lewati. Semua dijamah Tuhan. Semua dijamah. Semua mengalami tangan Tuhan. Semua mengalami kuasa Tuhan. Setiap rumah anak-anakmu, keluarga besar EBC, setiap anak-anakmu yang mendengar firman ini, semua mengalami kuasa yang sama dari Tuhan. Sepanjang hari ini kami percaya firman-Mu ini terjadi atas hidup kami. Kalau ada penderitaan yang terjadi atas seizin Tuhan, kami percaya di sana ada kemuliaan Tuhan yang pasti terjadi atas hidup kami. Hari ini hari yang diberkati, hari penuh sukacita, hari penuh mujizat, hari penuh berkat, hari limpah dengan kemuliaan Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus. Kami menjalani hari ini bersama dengan Tuhan, dan Tuhan ada bersama dengan kami. Karena itu dengan penuh keyakinan pandang kepada Yesus sebagai sumber segala pertolongan kita, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita saleh-salehnya. Haleluya. Semua yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam doa fajar besok pagi di dalam serial Open Doors bagian yang ke-949. God bless you all. Immanuel Allah beserta kita.